jadi malu. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ririt Relisa Ratri. Saya dari SDN 020 Sepaku. Hari ini saya ingin menampilkan sebuah cerita rakyat yang berjudul Putri Junjung Bui. Begini ceritanya. Jauh di masa lalu, di daerah Kalimantan Selatan, hiduplah kerajaan Amuntai. Kerajaan ini sangat unik karena dipimpin oleh dua raja. Raja pertama bernama Raja Patmaraga, yang berarti raja tua. Hahaha. Oh, panen kali ini sangat bagus ya. Iya raja, kami sangat bersyukur. Sedangkan pemimpin satunya bernama Raja Sukmaraga, yang berarti raja muda. Keduanya memimpin dengan adil dan bijaksana. Hahaha. Apakah kau sudah sehat, Kek? Sudah, Raja. Terima kasih atas perhatiannya. Meskipun kedua raja ini sejahtera dan semua rakyat makmur, kedua raja ini masih kurang bahagia karena belum dikaruniai anak. Siapakah yang akan meneruskan kerajaan ini jika aku tidak mempunyai anak? Setelah penantian yang lama dan berdoa dengan tekun, akhirnya istri Raja Sukmaraga, raja muda, mengandung. Hahaha. Semoga anak kita kembar ya istriku. Amin suamiku. 9 bulan kemudian lahirlah anak dari Raja Sukmaraga. Ia dikaruniai 2 anak kembar yang lincah dan juga tampan. Raja Patmaraga tentu ikut bahagia melihat lahirnya keponakannya itu. Hahaha. Mereka sangat lucu ya. Iya, semoga kelak bisa menjadi pemimpin yang baik. Namun dalam hati ia merasa iri dan semakin bertekad ingin mempunyai anak. Sebelum Raja Patmaraga pergi tidur, ia memanjatkan doanya kepada Yang Kuasa agar diberi petunjuk di dalam tidurnya. Di dalam tidurnya Raja Patmaraga, ia bermimpi melihat sosoknya bertapa di Candi Agung. Ia pun terbangun dan merasa mimpi itu terasa nyata. Esokan harinya, ia pergi ke Candi Agung bersama pengawal setianya, Datuk Pujung. Hahaha. Aku akan bertapa di sana, Datuk. Tolong jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik, Raja. Sesampainya di Candi Agung, Raja pun segera bertapa dengan sungguh-sungguh. Berhari-hari lamanya Raja Patmaraga bertapa di sana, hingga suatu hari ia keluar dari pertapaannya. Baginda sudah selesai. Bagaimana dengan pertapaanmu, wahai Baginda? Hahaha. Entahlah, Datuk. Aku tidak merasa mendapat petunjuk. Tapi aku yakin Tuhan telah memberiku suatu petunjuk. Sebaiknya kita pulang sekarang. Sebelum memperlanjutkan perjalanan kembali ke istana, Raja Patmaraga beristirahat sejenak untuk sarapan pagi. Hahaha. Makan yang banyak, Datuk. Kau telah menjagaku berhari-hari. Pasti kau lapar. Iya, Raja. Raja juga harus makan yang banyak. Saat memperlanjutkan perjalanan kembali ke istana, Raja Patmaraga menyusuri sebuah sungai. Sebuah sungai yang indah dengan arus yang jernih. Tiba-tiba Raja melihat sesuatu. Datuk, apakah kau melihat apa yang kulihat? Itu, ada bayi di sungai. Raja pun segera menghampiri bayi itu. Namun
ketika hendak diangkat. Tunggu dulu, bayi itu berbicara. Betapa terkejutnya Raja dan Datuk Pujung melihat keajaiban itu. Tolong bawakan aku 40 dayang untuk menjemputku. Dan satu lagi, aku minta selembar tenun yang dibuat dalam setengah hari saja. Raja pun segera memerintahkan Datuk Pujung untuk kembali ke istana. Datuk pun segera kembali ke istana. Sesampainya di istana, Datuk langsung menghadap kepada Raja Sukmaraga dan perintah raja pun diumumkan. Pengumuman, segera siapkan 40 dayang dan kumpulkan para penenun di istana sekarang juga. Para penenun di istana pun mulai menenun menggunakan hasil kain tenunannya. Kalau mengumpulkan 40 dayang sih bisa, tapi menenun dalam setengah hari saja. Kita coba saja dulu. Kan lumayan kalau berhasil. Kita akan dianggap menjadi pengasuh baik di istana. Para penenun di istana pun mulai menenun menggunakan kain yang mereka punya. Sehingga waktu yang telah ditentukan pun tiba. Datuk, Tuan, cobalah tengok hasil tenunanku ini. Iyalah. Walah, kok belum selesai begini? Datuk sedikit merasa panik karena tidak ada kain yang berhasil ditenun. Hingga seorang gadis menawarkan hasil tenunannya. Tuan, barangkali hendak menengok hasil tenunanku ini. Dibukanya lipatan kain gadis itu. Wow, ini adalah kain yang sangat lembut. Siapakah namamu, wahai gadis penenun? Namaku Kuripan, tuanku. Apakah kau bersedia untuk menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga? Tentu aku akan sangat bersyukur dan suatu kehormatan jika diterima menjadi pengasuh bayi di istana. Setelah mendapatkan kain hasil tenunan, Datuk Pujung, Kuripan, serta 40 dayang menuju ke sungai. Sesampainya di sana, Tuan, ini kain yang Baginda minta. Terima kasih, Datuk. Wow, ini adalah kain yang lembut. Pasti yang menenunnya adalah seorang gadis yang berhati lembut juga. Diselimutkanlah kain itu kepada sang bayi. Ia nampak cantik sekali. Nah, karena kau kutemukan di sungai yang berbuih, maka kau kuberi nama Putri Junjung Buih. Sang bayi pun tersenyum bertanda setuju. Akhirnya Putri Junjung Buih, Raja Patmaraga, Kuripan, serta 40 dayang kembali ke istana. Sampainya di sana, rakyat menyambut kedatangan Putri Junjung Buih dengan sukacita. Kini kedua raja telah dikaruniai anak dan kerajaan Wamuntai benar-benar bahagia. Sekarang kerajaan itu benar-benar bahagia karena telah dikaruniai anak. Pesan moral dari cerita ini adalah merawat milik kita adalah suatu cara bersyukur. Jika menginginkan sesuatu, berusahalah hingga itu terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya.